Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina wa lil muslimin wal muslimat, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan tafsir surah Al-Balad. Sekarang kita membahas ayat ke-5 hingga ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabu an lan yaqdir 'alaihi ahad. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد Hamzah pada kata ayahsabu itu adalah hamzah istifham yang bermakna apakah. Tetapi di sini konteksnya adalah istifham yang bermakna taubih atau dampratan, sekaligus takhti'ah, menyalahkan. Jadi ini pertanyaan yang bermakna dampratan atau menyalahkan. Yahsabu itu bermakna yadhunnu, yakni menduga. Ayahsabu berarti apakah dia menduga. Ya, siapakah dia ini maksud di sini? Yang ini maksud adalah al-insan pada ayat sebelumnya. Karena ayat sebelumnya itu membicarakan tentang al-insan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Insan yakni mencakup seluruh manusia. Ini pendapat jumhur ya, kemarin sudah saya sampaikan. Sebagian mufassir ada yang berpendapat dia adalah Abu al-Ashad bil Kildah, orang yang paling kuat, yang nggak bisa digoyangkan oleh 10 orang walaupun dia itu hanya berdiri sendiri. Tapi penafsiran ini dikritik oleh Ibnu Ashur ya. Jadi yang lebih tepat ini adalah mencakup semua manusia. Apakah seluruh manusia, maksudnya menyangka, kira-kira begitu. An pada kata anlan, annya itu sesungguhnya adalah mukhaffafah anna, jadi bentuk diringankan dari anna. Jadi aslinya, struktur aslinya itu adalah ayahsabu annahu la yaqdira alaihi ahad, begitu. Sehingga karena mukhaffafah anna, maka boleh kita terjemahkan bahwasanya hunya kembali ke dhamir sya'ni. Jadi seakan-akan boleh kita perkirakan ayahsabu anna sya'na la yaqdira alaihi ahad, begitu. Yaqdir bermakna kuasa. Nah, itu biasanya gandengannya adalah ala. Qudratullahi 'alal insan bermakna kuasa Allah terhadap manusia. Jadi sudah gandengan dengan ala, tidak boleh diputus dengan ala. Ya, alaihi, hinya kembali ke al-insan. Nah, ahadun di situ adalah fa'il atau pelaku dari yaqdir. Apakah manusia menyangka bahwasanya tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya? Nah, kira-kira begitu ya. Nah, ini suasananya adalah taubih, dampratan atau dan takhti'ah, yakni menyalahkan. Dari sisi ilmu nahwu, ayat ini adalah badal istimal. Jadi badal dari ayat sebelumnya yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi kabad. Seakan-akan dikatakan bahwa sungguh Allah itu menciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah, penuh masyaqqah, penuh kepayahan dan lain sebagainya. Lalu kemudian dijelaskan kalau kondisinya seperti ini, apakah manusia itu menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menguasainya. Jadi seakan-akan dikatakan
Kalau telah terbukti aku, yakni Allah, bisa memaksa mereka untuk sengsara, untuk letih, untuk menderita tanpa bisa mereka lawan, apakah mereka menyangka aku tidak kuasa mengulang hal itu berlipat-lipat dalam kehidupan setelah kematian? Nah, kira-kira begitu. Ini kan memang kalau kita renungi dalam kehidupan ini ya, banyak sekali sebenarnya peristiwa dalam kehidupan kita yang kita itu nggak sanggup melawan. Kita itu nggak sanggup melawan dan bisanya hanya pasrah dan menerima sudah. Sekuat tenaga apapun kita berusaha untuk menghindari, nggak bisa. Ada momen-momen hidup yang kita itu nggak bisa melawan. Misalnya dalam konteks pribadi, individu ya, kita tidak pernah bisa melawan dijadikan Allah itu laki-laki atau perempuan. Nggak bisa melawan. Kita nggak bisa melawan apakah dijadikan Allah sebagai manusia ataukah hewan. Kita nggak bisa memilih dijadikan keturunan manusia atau keturunan jin. Nggak bisa milih itu. Nggak bisa ngelawan. Kita tidak bisa melawan dilahirkan di keluarga siapa. Nggak bisa ngelawan itu. Kita nggak bisa melawan dilahirkan sebagai kakak siapa atau sebagai adik siapa. Kita nggak bisa melawan ketentuan rezeki yang telah diberikan Allah kepada kita. Walaupun kita pingin punya penghasilan sebesar Bill Gates misalnya, atau pengen punya penghasilan sebesar Mark Zuckerberg misalnya, atau Elon Musk misalnya, tapi kita nggak akan pernah bisa melampaui apa yang telah ditetapkan Allah kepada kita. Sedahsyat apapun, sehebat apapun, kita berusaha mengupayakan. Nah, itu di level individu itu seperti itu ya. Sakit misalnya, siapa yang bisa melawan sakit? Udah berusaha luar biasa menjaga kesehatan, sudah pakai masker, sudah olahraga, mungkin sudah nge-gym, sudah berusaha untuk makan makanan sehat, sudah berusaha istirahat yang cukup, ikhtiarnya pokoknya maksimal. Tapi ada orang yang tiba-tiba di usia sekian sama Allah dikasih kanker misalnya. Nggak bisa melawan dia. Nggak bisa ngelawan itu. Ada orang yang rajin banget itu football, rajin banget dia itu jogging setiap pagi. Tiba-tiba di usia 40 sekian, Allah cabut nyawanya dengan sebab yang kadang-kadang tidak bisa diprediksi. Nggak bisa ngelawan itu. Ya. Tubuh yang semakin melemah, tiba-tiba rambut kita mulai ditumbuhi uban satu persatu. Dulu masih muda, masih merasa keren, rambutnya hitam, merasa sebagai lelaki tertampan di dunia misalnya, atau perempuan tercantik di dunia, jalan merasa keren ya. Sering koleksi foto-foto diri, dilihatin, ganteng ya ternyata aku, cantik juga diriku. Tiba-tiba kemudian di suatu umur berubanlah. Nggak bisa ngelawan itu. Paling hanya bisa menyamarkan dengan dikasih semir itu ya. Tapi untuk mengubah hakikat uban itu nggak bisa manusia. Itu adalah pelemahan tubuh yang terjadi secara pasti. Tiba-tiba saja tulang manusia mulai merapuh, mulai ada sakit pada sendi-sendi, mulai berkurang itu massa otot, mulai berkurang macam-macam itu. Jadi itu adalah contoh-contoh kelemahan-kelemahan penuaan yang tidak bisa dilawan oleh manusia. Termasuk juga Allah itu sangat kuasa untuk memberikan bencana yang sampai hari ini nggak bisa dilawan oleh manusia, dicegah nggak bisa. Bahkan ada jenis bencana yang bahkan nggak bisa diprediksikan, seperti gempa ini. Gempa itu hanya dilihat tanda-tandanya akan terjadi misalnya, tapi nggak pernah bisa dipastikan kapan itu akan terjadi. Kalau gerakan benda langit yang teratur bisa itu membuat prediksi, misalnya kapan gerhana, tahu itu, kapan matahari terbit bisa terlihat, kapan nanti akan muncul bulan, karena itu teratur banget. Tapi yang tidak beraturan, sampai hari ini tidak ada teknologi yang bisa memprediksi itu. Makanya hari ini itu penyikapan terhadap gempa itu paling banter hanya mitigasi, upaya untuk mencegah saja, untuk apa? Upaya untuk bertindak jika itu terjadi bagaimana. Yang dilatih itu saja.
Tapi misalnya menghindar, nggak bisa itu. Gempa itu ya. Jadi sudah mulai hari ini sudah banyak melakukan, beberapa pemerintah daerah itu sudah melakukan sejumlah simulasi karena akan diprediksi akan terjadi gempa besar. Ya. Di Indonesia ini entah kapan itu terjadi, dan kalau itu terjadi ya jelas sekali nanti akan terjadi bencana yang itu nggak bisa dicegah oleh manusia. Gitu ya. Jadi gempa dimanapun itu kena ke semua tempat, di negeri muslim pernah, di negeri non muslim pernah, tidak ada satupun yang bisa mencegah gempa itu. Tsunami, siapa yang bisa memprediksikan dan mencegah? Tidak bisa. Di Aceh itu tiba-tiba orang itu pada tahun 2004 kemarin dulu itu orang nggak tahu kalau itu akan terjadi tsunami, sehingga ketika air surut itu ya mereka senang ngambilin ikan-ikan, kerang dan sebagainya. Begitu tiba sudah nggak bisa mencegah, ratusan ribu orang tewas. Ya, ayah sabu alla yaqdiru alaihi ahad. Harusnya kita kan terasa betul ayat ini ya, kalau di dunia ini nggak banyak sekali peristiwa-peristiwa di level individu maupun komunal yang menunjukkan bahwa Allah itu kuasa bertindak memutuskan yang itu tidak bisa dilawan oleh manusia. Gunung meletus misalnya, siapa yang bisa mencegah itu? Tidak ada satupun teknologi yang bisa mencegah gunung meletus. Kalau Allah sudah berkehendak gunung meletus, ya sudah meletus saja. Manusia hanya bisa berusaha untuk meminimalisasi dampak negatifnya, tapi nggak akan pernah bisa mencegahnya. Ya, ini kan sebenarnya ayat besar toh. Ayah sabu alla yaqdiru alaihi ahad. Allah itu kuasa membuat kayak begini, membuat kamu sengsara di level dunia walaupun parsial, itu Allah kuasa. Lalu seakan-akan dikatakan, apakah kamu menyangka nanti di akhirat Allah itu nggak kuasa membuat seperti itu? Ya, kamu dibuat menderita, entah di proses perjalanan sebelum diadili, apalagi penderitaan setelah dikembalikan ke negeri yang kekal. Bahwa itu lebih mengerikan sebenarnya kalau membayangkan seperti itu. Jadi semua penderitaan kita di dunia itu sebenarnya sentilan dari Allah kalau kita renungi ya. Penderitaan apapun yang kita rasakan di dunia itu semua adalah sentilan dari Allah, bahwa Allah itu kuasa membuat yang lebih dahsyat daripada ini setelah mati. Ya, itu yang harus selalu kita ingat. Makanya kalau orang selalu ingat kayak begini, dia tidak akan pernah membesar-besarkan sesusah apapun penderitaan yang dialami di dunia, karena sebenarnya nggak ada apa-apanya dibandingkan siksaan di akhirat. Itu merenungkan gitu saja sudah Masya Allah, luar biasa ya. Saya jadi teringat momen ketika kena impaksi gigi. Sakitnya itu kan Masya Allah berminggu-minggu ya. Ya Allah, betapa kuasanya Allah membuat gini. Hanya satu gigi oleh Allah dibuat tumbuhnya berbeda aja, mendesak pelan-pelan gigi yang lain. Itu aja sudah rasanya penyiksaannya itu Masya Allah, luar biasa rasanya. Ya, apalagi membuat siksaan yang lebih berat dari itu. Itu kan kalau kita renungkan memang benar-benar harusnya membuat kita itu takut ya kepada Allah. Nah, cuma kadang memang nafsu manusia itu membuat lupa atau meremehkan hal-hal tersebut. Kalau pas kena bencana itu benar-benar lunak hatinya, sehingga bisa memaksanya dalam ketaatan dan tobat. Tapi begitu sudah mendapatkan kenikmatan, lupa lagi biasanya. Lupa lagi, kemudian jadi keras lagi hatinya, lalu kemudian lemah lagi dalam melakukan ibadah. Makanya pentingnya selalu ada tazakkur, selalu berusaha mendapatkan nasihat dari Allah untuk melunakkan hati, itu memang penting sekali. Penting sekali supaya selalu berada di jalan yang lurus ya. Gitu. Jadi Allah tuh ngasih contoh sudah banyak itu. Penderitaan-penderitaan di dunia yang diungkapkan di ayat sebelumnya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Itu sebenarnya menunjukkan kudrah Allah, kuasa Allah buat semacam ini. Sehingga kalau misalnya kita meyakini Allah kuasa, apalagi sudah kita rasakan sendiri, ya maka seharusnya orang itu lebih takut kuasa Allah yang akan dilaksanakannya setelah kematian ya. Mati misalnya, siapa yang bisa melawan kematian? Tidak bisa. Sains hari ini sekalipun
tidak ada satupun yang bisa mencegah kematian. Tidak ada obat yang bisa mengobati kematian. Jadi kematian adalah sesuatu yang pasti. Dan pada saat orang dicabut nyawanya, dia menderita, itu juga nggak bisa mencegah, melobi saja nggak bisa. Pasrah. Ada momen-momen tertentu dalam hidup itu orang memang harus bisa pasrah dan menerima. Bahkan orang nggak beriman sekalipun. Itu ada yang sampai pada satu kesimpulan bahwa ini adalah kenyataan hidup yang tidak mungkin saya hindari. Kalau saya ingin bisa melanjutkan hidup, kalau saya ingin bisa tetap menikmati sisa hidup saya, maka saya harus bisa menerima kenyataan hidup ini. Orang yang nggak beriman pun itu sampai levelnya seperti itu. Artinya bahkan orang itu ridho terhadap takdir pun itu kadang levelnya adalah dipaksa. Walaupun motivasinya adalah biar bisa menikmati kehidupan sisanya gitu. Kalau orang yang nggak beriman, motivasi untuk bisa menerima takdir itu adalah biar bisa menikmati kehidupan sisanya. Kalau orang yang beriman, itu motivasi untuk bisa menerima takdir adalah berharap balasan Allah setelah kematian. Bedanya itu, tapi itu fakta semuanya. Hidup itu tidak seperti yang kita rencanakan. Hidup tidak seperti yang kita planning. Dan alangkah banyaknya planning-planning kita yang hancur, harapan-harapan kita yang nggak sesuai dengan kenyataan, yang menunjukkan kuasa Allah itu di atas segalanya. Yahsabu alla yaqdira alaihi ahad. Nah, kadang-kadang manusia itu tertipunya itu, dia itu merasa ketika beberapa keinginannya tercapai, lalu kemudian dia menyangka bahwa masa depan pun nanti akan seperti ini, seperti bayangannya. Kebanyakan ketipunya di situ. Lupa kalau Allah itu punya kudrah terhadapnya, sanggup untuk melaksanakan keputusannya tanpa bisa dicegah oleh manusia. Nah, ini beberapa manusia tertipu itu merasa seperti dia itu bisa mengontrol Allah, seperti bisa mendikte Allah. Nah, ini ditegur dengan ayat ini. Ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Nah, ini ayat yang harusnya menimbulkan khauf pada kita, ya. Ayat singkat ini harus menimbulkan khauf kepada kita, rasa takut kepada kita bahwa Allah itu kuasa untuk melaksanakan seluruh keputusannya tanpa bisa dihalangi oleh siapapun. Walaupun seluruh manusia bersatu untuk menghalangi satu keputusan Allah, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi itu. Walaupun seluruh manusia itu bersepakat untuk rekomendasikan sebuah keputusan pada Allah, maka itu tidak akan bisa memaksa Allah untuk melaksanakan keputusannya. Harus begitu dia, semangat dari ayat ini yang harus kita hayati. Ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Jadi semua keputusan Allah itu ya terserah Allah, apapun terkait dengan hidup kita. Terkait dengan rezeki kita, itu keputusan Allah. Terkait dengan sehat dan sakitnya kita, itu keputusan Allah. Terkait dengan anak kita, itu juga keputusan Allah. Terkait dengan rumah kita, tetangga kita, itu juga semuanya adalah keputusan Allah. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Ya. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Nah, setelah itu kemudian Allah mencela ucapan buruk yang diucapkan oleh al-insan, yang disindir oleh Allah terkait dengan perbuatan orang kafir yang ada di zaman Nabi. Ya, yaqulu bermakna berkata, ini adalah hal, posisinya sebagai hal dari al-insan. Ahlaktu dari kata ahlaka dan ana. Apa makna ahlaka di sini? Ahlaka itu makna bahasanya adalah membinasakan. Dari kata halaka. Halaka itu binasa, ahlaka membinasakan. Nah, cuma di sini karena konteksnya dihubungkan dengan harta, membinasakan harta, ini yang maksud adalah menghabiskan harta. Nah, sehingga para mufassir menjelaskan maksud ahlaktu adalah anfaqtu, saya membelanjakan harta. Menghabiskan harta maksudnya membelanjakan harta. Membelanjakan harta untuk apa di sini? Di tafsir-tafsir jelaskan, yakni membelanjakan harta dalam rangka memusuhi Nabi dan membinasakan Nabi serta dakwahnya. Nah, dari sini sudah mulai terasa suasana ayat ini itu sebenarnya adalah semacam
bualan. Ya, suasananya adalah ungkapan membanggakan karena telah menghabiskan harta untuk memusuhi dan mencegah dakwahnya Nabi. Gitu ya. Mal bermakna harta, lubada. Ya, lubad itu makna bahasanya adalah sebenarnya bulu atau rambut yang menggumpal. Ya, kempel, istilahnya bahasa Jawanya itu kempel. Jadi bulu atau rambut yang menggumpal atau mengempal, mengumpul, nempel satu sama lain. Kayak rambut yang dikasih lilin misalnya. Lalu kemudian kayak gumpal gitu ya. Nah, itu dalam bahasa Arab disebut lubad. Ya, lubad itu kayak begitu. Kasih lilin. Atau misalnya bapak-bapak yang biasa pakai minyak rambut, pomade misalnya. Terus keluar rumah terkena debu, terkena asap, terkena macam-macam, terus nggak pernah keramas. Nah, ya. Sampai 1 bulan misalnya, 1 bulan pakai pomade, terus nggak pernah keramas. Pokoknya setiap keluar rumah selalu pakai pomade, kena debu, kena apa gitu ya, sehingga sampai akhirnya ngempel, menggumpal. Itu dalam bahasa Arab, rambut seperti itu disebut lubad. Gitu ya. Nah, lalu kemudian ketika dipakai untuk sifat harta, maka itu dimaknai sebagai katsir, banyak. Jadi malan lubada maknanya harta yang banyak, yang mengumpul, menumpuk satu di atas yang lain. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kalau orang disebut memiliki malan lubada, maka dia itu kuantitasnya banyak sekali sampai level nggak takut kehabisan. Nah, ya. Jadi bayangkan orang punya rekening, jumlahnya itu saking banyaknya, dia itu mau menggunakan untuk apapun nggak sampai takut kehabisan. Mau beli apapun itu nggak sampai takut kehabisan. Itu disebut malan lubada. Ya. Nah, di sini sebenarnya celaan Allah di sini itu adalah celaan terkait dengan kebanggaan dia menghabiskan harta untuk memusuhi nabi semacam itu. Dan ini adalah celaan terhadap sifat fakhr dusta. Ini kan suasananya kan fakhr, bangga itu ya. Membanggakan tapi dusta. Ya, kenapa dusta? Ya faktanya ya nggak ada orang yang menghabiskan harta yang banyak sekali sampai levelnya tak terhitung misalnya untuk membinasakan Nabi. Tidak seperti itu. Jadi celaannya pertama adalah fakhr dusta, yang kedua adalah tamadduh dengan penggunaan harta untuk maksiat, yakni memburu, menjaring pujian manusia tapi dengan perbuatan maksiat. Nah, dua perbuatan ini sadar atau nggak sadar itu banyak dilakukan orang mulai zaman dulu sampai zaman sekarang. Fakhr dusta ya, membanggakan sesuatu tapi dusta itu banyak loh dilakukan zaman sekarang itu. Saya mengamati beberapa orang ada yang seperti itu. Suka menghalu istilahnya. Ya, itu kan fakhr dusta sebenarnya. Suka menghalu. Pasang profil dokter, pasang stetoskop. Padahal mahasiswa kedokteran yang DO. Loh, ada ya kayak begitu itu. Jadi dia itu memang obsesinya pengen jadi dokter tapi gagal. Dia nggak bisa memanajemen jiwanya sehingga gagal lulus. Tapi dia tetap ingin diakui sebagai dokter sehingga di medsos dia pasang itu komentar-komentar tentang medis supaya orang itu memanggilnya Bu Dokter, gitu ya, atau Pak Dokter misalnya ya. Ada orang-orang yang seperti itu. Jadi dia yang kena seperti ayat ini, fakhr dusta. Jadi dia ingin dapat pujian manusia, membanggakan sesuatu yang tidak ia miliki karena obsesinya di masa muda yang nggak kesampaian, gitu ya. Dan dia menikmati sekali ketika dipanggil dengan gelar-gelar yang ia impikan sejak masa kecil. Ya, jadi dia pernah sempat ramai itu ya di medsos itu ada seorang ibu-ibu yang memasang dirinya seperti seorang dokter, masih mahasiswa begitu, padahal sudah emak-emak gitu ya. Ternyata masa lalunya dia gagal sebagai mahasiswa kedokteran. Ini kasihan juga ini, fakhr dusta semacam ini. Ada juga yang pasang profil wanita kaya, istri pria Arab. Ada yang kayak begitu juga ya. Jadi sebenarnya dia itu belum nikah gitu ya. Tapi dia menghalu menjadi istrinya pria Arab yang
kaya. Jadi tiap hari itu suka foto-foto makanan-makanan mewah, gitu ya. Suka foto-foto kue-kue mewah, suka foto-foto meja-meja restoran yang berkelas, gitu ya. Suka foto-foto sedang di kamar hotel, terus suka memfoto tangannya, apa itu namanya? Di foto tangannya penuh dengan hiasan-hiasan sama gelang-gelang emas, gitu ya. Sampai dia itu menunggu pujian netizen bahwa menunggu di subhanallah gitu ya. Subhanallah gitu ya. Bahagia sekali hidupmu, karena gitu ya. Masya Allah. Jadi dia menikmati sekali kehaluan semacam itu. Fakhr dusta kayak gitu tuh dia sangat menikmati. Ketika ada yang menyelidiki, akhirnya terbongkarlah kedustaannya. Ternyata semua foto itu hasil comot di Google. Jadi tidak ada realitasnya. Dia sendiri adalah perempuan miskin yang bukan belum menikah gitu ya, tapi kehaluannya itu adalah menjadi istrinya pangeran Arab atau orang kaya Arab atau kontraktor Arab, nggak ngerti ya. Jadi ada orang-orang yang seperti itu ya. Ada lagi yang pernah saya lihat di salah satu majelis pengajian besar begitu ya, yang oleh seseorang tokoh di Indonesia ini, ada seorang ada orang yang ditanya terus ngakunya penghasilannya berapa? Sebulan sekian miliar. Ya, masya Allah, ada orang semacam ini ya. Sementara penampilannya sangat tidak mendukung. Ada orang yang menghalu semacam itu, ya, merasa jadi orang kaya dan berlebihan, kelihatan bohongnya memang ya. Jadi fakhr dusta kayak yang disebutkan di ayat ini, dikritik di ayat itu sebenarnya ternyata terus berlanjut sampai zaman sekarang. Itu ada orang-orang yang memang senang sekali menikmati pujian-pujian manusia atau kekaguman manusia, walaupun itu adalah dusta ya. Nah ini apalagi tamadduh dengan penggunaan harta untuk maksiat. Ini kok bisa orang bangga menggunakan uangnya untuk memusuhi Nabi? Itu kan kemaksiatan. Harusnya kan malu seharusnya. Tapi ternyata sampai hari ini pun banyak itu orang-orang yang bangga menggunakan hartanya untuk maksiat. Dengan bangga mendukung homo misalnya. Kan ada itu, menyumbang untuk ini, ya kan? Dengan bangga uangnya dipakai untuk membayar biduan wanita dipanggil sekian ratus juta. Ada orang-orang yang semacam itu. Nah ini ya, makanya ini harus kita pegang betul semangat semangat yang diajarkan Allah dalam ayat ini, yakni celaan pada akhlak tercela itu, supaya kita jangan sampai terjerumus pada sifat yang semacam itu. Kita ini harus terbiasa bersyukur dengan kondisi kita, dengan kenyataan kita. Harus terbiasa mensyukuri pemberian Allah kepada kita. Tidak usah menunjukkan kepada orang yang nggak sesuai dengan kenyataan kita, ya. Karena kita itu bukan mengejar pujian manusia, tidak boleh. Tapi yang dikejar haruslah pujian dari Sang Pencipta manusia. Ya, harus seperti itu. Karena sebenarnya orang semacam ini punya watak-watak semacam itu kan sebenarnya menikmati pujian-pujian manusia, walaupun itu dusta. Nah, kalau orang sudah punya prinsip bahwa saya tidak mengejar pujian manusia, insya Allah lebih mudah selamat dari sifat-sifat semacam ini. Ya. Kebanggaan menghabiskan harta itu memang sudah ciri khas masyarakat jahiliyah di zaman dulu. Itu memang memandang bahwa menghabiskan harta itu bagian dari manqobah, bagian dari semacam perbuatan yang jadi kenangan baik begitu ya. Misalnya seperti syairnya Antarah, dia itu dengan bangga membuat syair begini: wa idza sakirtu fa innani mustahlikun mali wa irdi wafirun lam yuklami. Saya ini kalau mabuk, maka saya akan menghabiskan hartaku, sementara kehormatanku tetap terjaga, tidak pernah dilukai. Nah, ini maksudnya dia membanggakan dua hal. Pertama, mabuknya. Mabuk itu tanda bahwa orang itu mampu, bisa membeli khamr, bahwa orang tersebut berarti bisa bersenang-senang tanpa ada yang bisa menghalangi, karena memang mabuk itu bukan perkara yang diharamkan di masa jahiliyah. Jadi dia membanggakan itu. Terus dia membanggakan menghabiskan hartanya
sementara kehormatan itu tetap terjaga. Jadi dia menghabiskan hartanya entah untuk membeli khamr itu, atau memberi hadiah orang-orang yang memujinya, atau dia menghabiskan harta tersebut untuk menyantuni orang-orang miskin dalam keadaan mabuk itu. Nah, jadi dia habisnya harta itu jadi kebanggaan. Ya, suasananya seperti itu. Ya. Wa idza sahautu fama uqassiru an nada wa kama alimta syama'ili wa takarrumi. Kalau saya ini tidak mabuk, kalau sedang sober istilahnya, enggak mabuk, maka saya juga tidak pernah mengabaikan watak dermawan. Nah, itu kan kebanggaannya begitu ya. Jadi orang Arab jahiliyah itu bersedekah juga. Orang Arab jahiliyah itu juga ngasih harta ke orang, cuma fakhr gitu loh arahnya. Arahnya itu kebanggaan. Ini yang diubah oleh Islam ya. Bukan fakhr. Fakhr itu sangat tercela. Makanya Allah dalam beberapa ayat itu menegaskan, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah enggak senang dengan orang yang melagak seperti gaya-gaya Antaroh ini, termasuk senang membanggakan diri. Ya, itu tandanya orang kalau membanggakan diri itu tandanya memang mencari pujian manusia. Berarti tujuannya memang dunia, dia cinta dunia. Selama orang cinta dunia, maka dia akan mencari kebanggaan. Tapi kalau cintanya sudah akhirat, sudah zuhud, maka kebanggaan dunia itu menjadi sesuatu yang memuakkan akhirnya. Karena akan ditinggal juga dan tidak akan bermanfaat di sisi Allah, malah membuat Allah itu menjadi benci. Ini bertentangan dengan keikhlasan juga ya. Kemudian ayat berikutnya, ayahsabu allam yarahu ahad. Ya. Hamzahnya sama seperti sebelumnya, istifham yang mengandung makna unsur taubih dan inkar, pengingkaran. Ya, apakah manusia itu menyangka? Yahsabu bermakna yadhunnu. Apakah ayahsabul insan, perkiraannya gitu ya. Apakah manusia itu menyangka an lam yarahu ahad? Annya sama seperti ayat sebelumnya, yakni mukhaffafah dari annahu. Ayahsabul insanu annahu, kira-kira begitu. Apakah manusia itu menyangka bahwasanya lam yarahu ahad? Yara bermakna melihat, dari kata ro'a yara, ya. Apakah tidak ada yang melihat seorang pun, ya. Apakah manusia menyangka bahwasanya tidak ada seorang pun yang melihatnya? Nah, kira-kira begitu ya. Siapa yang di sini tidak, yang dimaksud Allah itu melihatnya? Ya, tentu saja Allah yang melihat manusia. Apakah kalian menyangka bahwa Allah tidak melihatmu? Kira-kira begitu. Selain Allah tentu saja juga malaikat-malaikat Allah. Ya, jadi perbuatan manusia itu juga dilihat oleh malaikat-malaikat Allah. Ya, kalau penafsiran Qatadah dihubungkan dengan ayat sebelumnya, apakah manusia itu menyangka bahwa Allah tidak melihatnya, lalu tidak akan menanyainya nanti dan tidak akan menghisap hartanya yang ia gunakan dengan penuh kebanggaan, walaupun secara dusta, untuk memusuhi Nabi Muhammad itu. Apakah dia menyangka Allah tidak akan menanyainya dari mana harta itu diperoleh dan untuk apa dibelanjakan? Ya, nah ini jadi ini secara implisit mengajarkan juga bahwa Allah itu akan menghisap hamba. Jadi secara implisit itu mengajarkan kamu itu akan dihisap, semua perbuatanmu diawasi. Betul Allah mendiamkanmu saat ini, tapi nanti Allah akan menanyaimu terkait dengan seluruh perbuatanmu. Selama hidup di dunia itu memang Allah akan diam. Allah itu mengawasi saja. Allah itu ngasih petunjuk hanya lewat Nabi dan Rasul, itu pun tidak setiap saat. Ya, Rasulullah itu diutus hanya sekitar 23 tahun. Di situ Allah itu rutin memberikan petunjuk sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu sudah, Allah tidak lagi ngasih petunjuk dengan wahyu sudah. Petunjuknya sudah cukup melalui wahyu itu, ditambah ayat-ayat sekeliling yang enggak secara langsung begitu saja. Ya. Nah, jadi makanya ada hadis yang mengatakan bahwa dulu aku di dunia, aku diam dan mengawasi kalian. Maka pada hari ini kalian yang diam, saya yang akan menanyai kalian. Nah, hadisnya begitu ya. Jadi akhirat adalah kebalikan sikap diam Allah selama di dunia. Ya. Ayahsabu allam yarahu alam ayahsabu allam yarahu
ahad. Apakah manusia menyangka bahwa Allah itu bahwasanya tidak ada seorang pun yang melihatnya. Ini sekaligus teguran Allah kepada manusia yang menyangka bahwa kedustaannya itu tidak akan diketahui. Ya, teguran. Padahal ini sebenarnya rumus umum ya. Serapi apapun orang berdusta, itu akan tetap ada 1-2 orang yang tahu kedustaannya. Serapi apapun. Ya, seperti ungkapannya Zuhair ya, penyair jahiliyah itu ada yang menemukan hikmah semacam itu sehingga dia membuat syair bunyinya wa mahmata kunna 'inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'alan nasi tu'lami. Ya, betapapun seseorang itu menampakkan sebuah akhlak pada seseorang, walaupun dia menyangka bahwa aibnya atau akhlaknya yang buruk itu tersembunyi, maka suatu saat akan diketahui juga sifat aslinya. Ya, nah itu pasti akan diketahui, nggak bisa disembunyikan. Nah ini di manusia aja kayak begitu ya. Serapi apapun manusia menyimpan, maka Allah akan menunjukkan. Ada, walaupun nggak semuanya, mungkin 1-2 orang yang mengerti aslinya orang itu, tetapi itu menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa tersembunyi. Ya, secara nggak langsung juga Allah di sini menegaskan bahwa Allah itu tahu segala rahasia manusia. Allah itu tahu bahwa kebanggaannya dengan kedermawanan itu hanyalah dusta belaka. Gitu ya. Nah, ini dari sisi ibrah, ayat ini paling tidak minimal. Kalau selalu kita ingat ayat ini ya, ayahsabu allam yarahu ahad. Kalau selalu kita ingat ayat ini, insya Allah, jika selalu kita hadirkan makna ayat ini, maka itu akan bermanfaat dalam kondisi apapun yang kita lakukan. Saat melakukan amal soleh, kalau selalu mengingat ayat ini, maka itu akan terbantu ikhlas. Ya, ayahsabu allam yarahu ahad. Iya ya, Allah itu selalu melihat saya. Maka ketika mengingat ini, saat melakukan amal soleh, maka akan terbantu. Karena Allah mengawasi saya, maka seharusnya saya itu ketika berbuat baik ini, semuanya harus semata-mata karena ingin mendapatkan ridho Allah. Terbantu ikhlas. Termasuk jika tergoda untuk melakukan maksiat, itu akan terbantu untuk membatalkan. Ayahsabu allam yarahu ahad. Ya, Allah itu melihat saya. Ya, sehingga nggak akan jadi melakukan maksiat. Seperti Nabi Yusuf, saat beliau itu digoda oleh Zulaikha. Itu kan sebenarnya semua kondisi, semua potensi itu memungkinkan beliau melakukan itu. Tapi kan disebut di situ laula ar-ra'a burhana rabbi. Jadi karena melihat tanda-tanda dari Tuhannya, akhirnya beliau meng-cancel itu, tercegah. Nggak sampai melakukan perbuatan yang tercela tersebut. Termasuk kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Kan salah satunya kan, dia itu cerita sangat cinta dengan sepupunya, putri pamannya. Terus putri pamannya sudah dalam posisi yang sangat lemah, sudah siap untuk, ya sudahlah pasrah karena dia memang butuh, begitu ya. Lalu kemudian ketika dinasihati dengan kalimat singkat begitu saja, dia seakan-akan teringat semua. Mungkin di zaman itu teringat nasihat-nasihat Nabi, teringat ayat-ayat yang ia hafalkan dan lain sebagainya, sampai kemudian kesempatan maksiat itu ditinggalkan. Nah, kira-kira suasananya seperti ini. Dia mengingat bahwa Allah itu melihatnya. Jadi melaksanakan ayat ayahsabu allam yarahu ahad, sehingga akhirnya bisa terhindar dari perbuatan yang buruk tersebut. Gitu ya. Oke, jadi ini membantu kita untuk melakukan muraqabah istilahnya. Kalau dalam istilah sufi itu adalah membantu muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, itu sudah step tinggi untuk beribadah kepada Allah. Karena kalau orang itu beribadah sudah seperti seakan-akan melihat Allah, itu kan makomnya ihsan. Ihsan itu sudah lebih tinggi daripada iman. Ya, sementara iman lebih tinggi daripada Islam. Jadi ihsan itu seakan-akan sudah melihat Allah. Kalau Allah sudah seperti hadir di depan kita, orang itu sudah susah untuk riya. Riya pun sudah susah itu. Ya, bukan kebalikannya lagi. Kalau kita kan sekarang masih ikhlasnya yang susah ya. Riyanya yang gampang banget sekarang. Kalau orang sudah mencapai maqam ihsan, riyanya yang susah karena sudah seakan-akan melihat
melihat Allah. Kalaupun nggak bisa melihat Allah, kata Nabi, maka sadarilah Allah itu melihatmu. Nah, ini yang di ayat ini. Ayah sabu alam yarahu ahad fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Hadisnya gitu. Kalau kamu nggak bisa melihat Allah, dan memang nggak akan bisa, tetapi apa itu namanya, walaupun kemampuan aslimu hanyalah seolah-olah, ka'annaka tarahu, kan seolah-olah lafadznya itu, bukan benar-benar melihat. Kalau kamu nggak bisa mencapai itu, maka minimal kamu mencapai level Allah itu, kamu sadari bahwa Allah itu melihat kamu. Ya, melatih untuk merasa terus dilihat Allah itu benar-benar perjuangan itu. Nggak bisa langsung instan itu. Ya, karena kadang-kadang kita hanya merasa dilihat Allah itu sekilas dalam hidup ini. Mungkin pas sholat itu bisa menghadirkan beberapa detik, setelah itu sudah teringat lagi urusan dunia kita, ya kan? Sudah ingat lagi, pas sujud teringat, pas duduknya lupa. Ya kan? Pas ruku ingat, pas iktidalnya lupa, kan gitu tuh. Itu fakta yang kita rasakan. Ya, makanya harus perjuangan betul. Paling tidak perjuangan seorang muslim itu pada saat sholat minimal, kalau sudah berhasil seluruh sholat mulai awal takbiratul ihram sampai salam bisa mengingat Allah, peningkatan berikutnya adalah di momen-momen di luar sholat. Nanti bertahap di luar sholat itu diawali dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya jelas amal soleh. Misalnya seperti birrul walidain, silaturahmi, takziah ke tetangga, misalnya. Itu kan jelas momen-momen amal soleh ya, walaupun bukan ibadah yang mahdoh. Itu kalau selalu merasa diawasi oleh Allah, nanti akan terbantu setiap saat akan merasa diawasi oleh Allah. Nah, barulah mencapai level ihsan. Maka kuncinya dari sholat dulu memang. Kalau di saat sholat itu susah menghadirkan perasaan diawasi oleh Allah, maka di luar sholat akan lebih susah. Ya, makanya benar kalau dikatakan hadis dalam ayat Al-Quran, sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholatnya baik, maka semuanya akan menjadi baik. Itu memang latihan mengkondisikan hati, supaya hati ini selalu sadar diawasi oleh Allah. Prinsip muraqabah, melaksanakan ayat sabu alam yarahu ahad. Ya, mudah-mudahan ya Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, supaya bisa ikhlas, supaya bisa muraqabah, supaya bisa merasa diawasi oleh Allah, supaya mencapai tingkat ketakwaan yang tinggi sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Saya kira itu kajian untuk pagi ini. Kita tutup bersama-sama dengan membaca doa. Allahumma qsim lana min khasyatika ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.